Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rian. Video ini dibuat untuk melaksanakan tugas mata kuliah diagnosis dengan tema Diagnosis Engine. Kasus ini terjadi pada mobil Avanza tahun 2013 dengan keluhan mobil saat idle putaran mesin tinggi, tarikan terlalu responsif, tapi saat putaran tinggi terasa normal. Spesifikasi masalah, keluhan ini terjadi setelah customer melakukan servis di bengkel umum. Di sini ada beberapa praduga. Jadi yang pertama, terjadi kerusakan pada injektor. Yang kedua, terjadi kebocoran udara area injektor. Yang ketiga, terjadi kebocoran pada bersambungan intake dan throttle. Yang keempat, terjadi kebocoran pada MAP sensor. Yang kelima, terjadi kerusakan MAP sensor. Yang keenam, terjadi kerusakan pada ISC. Yang ketujuh, terjadi kebocoran pada ISC. Kita lanjut ke pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan kondisi injektor. Pertama-tama kita harus membuka buku repair manual. Berdasarkan buku repair manual, pengecekan injektor dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengecekan tegangan, kemudian yang kedua, pengecekan hambatan. Untuk melakukan pengecekan, kita harus menggunakan multimeter. Untuk melakukan pengecekan, kita bisa melihat tabel. Pengecekan yang pertama, dengan menggunakan multimeter, kita hubungkan terminal C23 nomor 4 dengan terminal C24 nomor 7. Kondisi kunci kontak on, kemudian nilai yang terbaca harusnya 11-14 volt. Pengecekan yang kedua, terminal C23 nomor 3 dengan terminal C24 nomor 7. Kemudian pengecekan nomor 3, terminal C23 nomor 2 dengan terminal C24 nomor 7. Kemudian pengecekan yang keempat, terminal C23 nomor 1 dengan terminal C24 nomor 7. Pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui tegangan yang disalurkan ECU kepada injektor. Apabila nilai tegangan yang terbaca kurang ataupun lebih dari kondisi spesifikasi, maka dinyatakan ECU dalam kondisi tidak baik. Pada pengecekan kali ini, hasilnya baik. Kemudian yang selanjutnya, pengecekan hambatan injektor. Pada injektor terdapat dua terminal, yaitu terminal nomor 1 dan terminal nomor 2. Cara pengecekan, hubungkan multimeter ke terminal 1 dengan 2 dengan kondisi suhu 20 derajat Celcius, kemudian kondisi spesifikasi 11,6 sampai 12,4 volt. Dalam pengecekan kali ini, injektor dinyatakan baik. Kemudian pemeriksaan nomor 2, pemeriksaan kebocoran area injektor. Bisa dilihat di gambar. Ada beberapa pengecekan. Yang pertama, periksa apakah o-ring terpasang dengan benar. Kemudian yang kedua, pastikan pemasangan injektor ke intake rapat. Yang ketiga, pastikan baut terpasang dengan kuat. Ketiga, pemeriksaan sambungan throttle body dengan intake. Yang pertama, pemeriksaan packing apakah terpasang dengan baik. Yang kedua, pemeriksaan kekencangan baut pengunci throttle body apakah terpasang dengan kuat. Dan hasil pemeriksaan baik. Kemudian yang keempat, pemeriksaan kebocoran MAP sensor. Pada pemeriksaan kali ini,
ada dua pemeriksaan. Yang pertama, pastikan selang terpasang dengan benar. Kemudian yang kedua, pastikan tidak ada kerusakan pada bodi sensor. Hasil pemeriksaan baik. Kemudian yang kelima, pemeriksaan MAP sensor. Di sini ada dua pengecekan. Yang pertama, pengecekan voltase. Dengan kita bisa melihat pada tabel dan juga menggunakan alat yang sama, menggunakan multimeter, kita set di tegangan 12 volt. Kita hubungkan terminal 3 VC dengan terminal 1 main. Kondisi kunci kontak on. Kemudian nilai yang terukur harusnya 4,5 sampai 5,5 volt. Kemudian yang kedua, pengecekan kevakuman. Di sini ada tiga kondisi, yaitu kondisi tidak ada tekanan yang diberikan, kemudian vakum diberikan, yang ketiga tekanan diberikan. Untuk melakukan pengecekan kevakuman, kita harus menghubungkan GPS ataupun scanner ke mobil, kemudian melakukan simulasi kondisi yang tertera pada tabel. Dan untuk mengetahui baik atau tidaknya, kita bisa mengetahui melalui scanner. Untuk pengecekan kali ini dinyatakan baik. Kemudian pemeriksaan yang nomor 6 adalah pemeriksaan kerusakan ISC. Kita bisa melihat melalui gambar dan tabel dengan menggunakan ohmmeter. Kita hubungkan terminal nomor 1 dengan nomor 3 dengan kondisi pengecekan 27 derajat Celcius, kemudian dengan spesifikasi 45,6 sampai 50,4 ohm. Kemudian yang kedua, kita hubungkan terminal nomor 2 dengan nomor 4 dengan suhu kondisi pengecekan 27 derajat Celcius, kemudian dengan kondisi spesifikasi 45,6 sampai 50,4 ohm. Apabila nilai yang terukur tidak sesuai dengan kondisi spesifikasi, berarti ISC dinyatakan tidak baik. Namun untuk pengecekan kali ini, ISC dalam kondisi baik. Nomor 7, pemeriksaan kebocoran ISC. Untuk melakukan pemeriksaan kebocoran pada ISC, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan seal ISC terpasang dan kondisi baik. Kemudian yang kedua, pastikan tidak ada kerusakan pada bodi ISC. Kemudian yang ketiga, pastikan baut pengunci terpasang dengan baik dan benar. Namun sayangnya, pada kondisi ini, seal pada ISC tidak terpasang. Analisisnya, tidak terdapatnya seal ISC akan mempengaruhi kinerja mesin, terutama saat kondisi idle. Karena Avanza menggunakan tipe LFV, maka apabila terjadi kebocoran udara setelah throttle, RPM akan naik. Karena ECU membaca udara yang bocor tersebut melalui MAP dan akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar lebih banyak. Kemudian kesimpulan, mobil dalam keadaan RPM tinggi saat idle dan terasa normal apabila RPM atas dikarenakan tidak adanya seal pada ISC. Hal ini dapat mengakibatkan kebocoran udara saat idle dan terbaca oleh ECU. Saat RPM tinggi, hal ini tidak bermasalah lagi karena throttle sudah membuka dan aliran udara masuk menjadi normal. Kemudian kevakuman pada intake manifold juga sudah menjadi normal. Rekomendasi adalah pemasangan seal ISC.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.